Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melika Sari dengan NIM 2305015000014, salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafemik, yaitu grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Selanjutnya, marilah kita membahas mengenai grafem fonem bahasa Indonesia. Dalam transkripsi fonetik, bunyi-bunyi bahasa beserta ciri-ciri suprasegmentalnya dilukiskan secara akurat sesuai persis dengan bunyi dan ciri prosodi yang didengar. Dalam transkripsi fonemik, bunyi-bunyi dituliskan sesuai dengan satuan-satuan fonemisnya, jadi mungkin kurang akurat. Sedangkan dalam transkripsi ortografis, bunyi-bunyi bahasa dituliskan sesuai dengan konvensi grafemis yang disepakati. Artinya, sesuai dengan sistem dan aturan ejaan yang berlaku. Dalam hal bahasa Indonesia, tentu menurut aturan yang disepakati dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Menurut pedoman ejaan yang disempurnakan, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia terbagi tiga, yakni yang pertama, grafem fonem vokal, yang kedua grafem fonem diftong, dan yang ketiga grafem fonem konsonan. Selanjutnya akan dibahas mengenai grafem fonem vokal. Yang pertama, fonem I dengan alofon terbagi dua, yaitu I tinggi atas tak bundar depan dengan I tinggi bawah tak bundar depan. Dengan grafem I, contohnya pada awal kata itu, pada tengah kata apik, pada akhir kata api. Yang kedua, fonem E dengan alofon terbagi dua, yakni E tengah atas tak bundar depan dengan E tengah bawah tak bundar depan dengan grafem E. Contohnya pada kata ekor, pada tengah kata monyet, dan pada akhir kata sate. Yang ketiga, fonem E dengan alofon E tengah atas tak bundar pusat dengan grafem E. Contohnya pada awal kata emas, pada tengah kata kera, dan pada akhir kata kade. Yang keempat, fonem U dengan alofon terbagi dua, yakni U tengah atas bundar belakang dengan U tengah bawah bundar belakang dengan grafem U. Contohnya pada awal kata uji, pada tengah kata dapur, dan pada akhir kata lagu. Selanjutnya, fonem O dengan alofon terbagi dua, yakni O tengah atas bundar belakang dengan O tengah bawah bundar belakang dengan grafem O. Contohnya pada awal kata obat, pada tengah kata ekor, dan pada akhir kata bakso. Selanjutnya, fonem A dengan alofon A rendah atas tak bundar pusat dengan grafem A. Contohnya pada awal kata api, pada tengah kata pisah, dan pada akhir kata lupa. Selanjutnya, grafem fonem diftong. Yang pertama, fonem AU dengan grafem AU. Contohnya pada awal kata aula dan pada akhir kata pulau. Yang kedua, fonem ai, ayai dengan grafem ai, ai. Contohnya pada akhir kata yaitu landai. Dan yang ketiga, fonem oi, o dan y dengan grafem oi, oi. Contohnya pada akhir kata sekoi. Dan yang keempat, fonem e dengan grafem ei. Contohnya pada akhir kata survei. Selanjutnya, grafem fonem konsonan. Yang pertama ada fonem B dengan alofon B dan P dengan grafem B. Contohnya pada awal kata baku, pada tengah kata rebut, dan pada akhir kata jawab. Selanjutnya, fonem P dengan alofon P, grafem P. Contohnya pada awal kata paku, pada tengah kata bapak, dan pada akhir kata sikap. Selanjutnya, fonem M dengan alofon M, grafem M. Contohnya pada awal kata muka, pada tengah kata aman, dan pada akhir kata dalam. Selanjutnya, fonem W dengan alofon W dan grafem W dan U. Contohnya pada awal kata waris, pada tengah kata awan, dan untuk grafem U pada akhir kata limau.
Selanjutnya fonem F dengan alofon F. Grafem terbagi dua yakni F dan V. Contoh pada awal kata untuk grafem F yakni fasih, pada tengah kata sifat, dan pada akhir kata aktif. Untuk grafem V contohnya pada awal kata vitamin, pada tengah kata aftur. Selanjutnya fonem D dengan alofon terbagi dua yakni D dan T. Grafem D. Contohnya pada awal kata data, pada tengah kata adat, dan pada akhir kata abad. Selanjutnya fonem T dengan alofon T dan grafem T. Contohnya pada awal kata tari, pada tengah kata batik, dan contoh pada akhir kata yaitu dekat. Selanjutnya fonem N, alofon N dengan grafem N. Contohnya pada awal kata nasi, pada tengah kata tanam, dan pada akhir kata jalan. Selanjutnya fonem L dengan alofon L dan grafem L. Contohnya pada awal kata lari, pada tengah kata malam, dan pada akhir kata batal. Selanjutnya fonem R dengan alofon R dan grafem R. Contohnya pada awal kata rasa, pada tengah kata keras, dan pada akhir kata benar. Selanjutnya fonem Z dengan alofon Z, grafem Z. Contohnya pada awal kata zakat, pada tengah kata razia, dan pada akhir kata aziz. Selanjutnya fonem S dengan alofon S dan grafem S. Contohnya pada awal kata sakit, pada tengah kata asap, dan pada akhir kata balas. Selanjutnya fonem dengan simbol yang menyerupai huruf F dengan alofon yang sama yang menyerupai huruf F dengan grafem SY. Contohnya pada contohnya pada awal kata yakni syahid, pada tengah kata asyar, dan pada akhir kata arash. Selanjutnya fonem yang menyerupai huruf N namun di atasnya terdapat gelombang kecil dengan alofon yang sama yakni yang menyerupai huruf N dengan gelombang kecil di atasnya dengan grafem NY. Contohnya pada awal kata nyala dan pada tengah kata banyak. Selanjutnya fonem J dengan alofon J dan grafem J. Contohnya pada awal kata jala dan pada tengah kata ajal. Selanjutnya fonem C dengan alofon C dan grafem C. Contohnya pada awal kata cari dan pada tengah kata acar. Selanjutnya fonem Y dengan alofon Y dan grafem yang terbagi dua yakni Y dan I. Contohnya pada grafem Y yaitu pada awal kata yatim dan pada tengah kata ayun. Dan contoh pada grafem I yaitu contoh pada akhir kata lalai. Selanjutnya fonem G dengan alofon G dan grafem G. Contohnya pada awal kata gila dan pada tengah kata lagu. Selanjutnya fonem K dengan alofon K dan grafem K. Contohnya pada awal kata kira dan pada tengah kata akal dan pada akhir kata jarak. Selanjutnya fonem dengan simbol yang menyerupai huruf N namun pada kakinya melengkung masuk dengan alofon yang sama yakni simbol yang menyerupai huruf N namun pada kakinya melengkung ke dalam dengan grafem NG. Contohnya pada awal kata nganga, pada tengah kata angin dan pada akhir kata abang. Selanjutnya fonem X dengan alofon X dan grafem KH. Contohnya pada awal kata khas, pada tengah kata akhir dan pada akhir kata tarik. Selanjutnya fonem H dengan alofon H dan grafem H. Contohnya pada awal kata habis, pada tengah kata bahu dan pada akhir kata sudah. Selanjutnya fonem dengan tanda tanya, alofon tanda tanya dengan grafem terbagi dua yakni K dan simbol yang menyerupai huruf O namun di tengahnya terdapat garis. Contohnya pada grafem K yakni pada tengah kata nikmat dan pada akhir kata bapak. Dan untuk grafem O simbol yang menyerupai huruf O yang di tengahnya terdapat garis, contohnya itu pada tengah kata yakni saat. Selanjutnya akan dibahas mengenai fonem.
Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring seperti pada PowerPoint ini. Misalnya dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contohnya yang pertama pada kata kuku, yang kedua pada kata sepatu, dan yang ketiga pada kata air. Nah, perlu diketahui bahwa fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Contohnya, fonem P mempunyai dua macam lafal bila berada pada awal kata atau suku kata. Fonem dilafalkan secara lepas, misal pada kata pola. Fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila di akhir kata fonem P tidak bisa diucapkan secara lepas, bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi tersebut. Contohnya pada kata sedap. Selanjutnya alofon. Nah, alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku seperti pada PowerPoint ini. Kalau P yang lepas kita tandai dengan P, sedangkan P yang tidak lepas kita tandai dengan P yang ada tanda kutipnya. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon, yakni P dan P yang mempunyai tanda kutip seperti pada PowerPoint ini. Pembahasan terakhir yakni ejaan. Nah, ejaan pada hakikatnya konvensi grafis, yakni perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Bunyi bahasa yang seharusnya dilafalkan diganti dengan huruf-huruf dan lambang lainnya. Ejaan mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta tanda-tanda bacaannya menurut Khair pada tahun 2002. Nah, ke-26 huruf dalam alfabet Latin itu memang digunakan dalam ejaan bahasa dengan cukup, kecuali huruf Q yang hanya digunakan untuk menuliskan kata Quran atau Al-Quran, dan huruf X yang hanya digunakan untuk nama atau istilah tertentu, yakni contohnya Xerox. Pada tempat lain huruf X ini diganti gabungan huruf KS, tentunya dalam penyerapan kata asing, misalnya kata express yang menjadi express dan kata ekspor yang menjadi ekspor. Akhirnya bisa dikatakan sebagai sebuah ejaan ortografis. Ejaan yang disempurnakan sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sistem ejaan bahasa Inggris. Buktinya kalau setiap entry dalam kamus bahasa Inggris harus dilengkapi dengan tulisan fonetiknya, maka dalam kamus bahasa Indonesia tidak perlu. Satu-satunya tanda diakritik yang digunakan adalah untuk membedakan bunyi E dan bunyi E, di mana untuk bunyi E, grafem E diberi tanda aksen dan jumlahnya pun tidak banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.